Latihan keberanian memulai interaksi. Beberapa orang bahkan tidak berani memulai interaksi. Saya dulu juga orangnya begitu, by the way. Saya bahkan nggak berani nanya arah jalan kalau saya tuh kesasar. Saya juga nggak berani untuk minta bantuan ke satpam, minta informasi ke satpam untuk suatu urusan tertentu yang padahal hal yang normal untuk tanya ke satpam. Memang mereka kan tugasnya untuk memberikan informasi, membantu customer ya di mall misalkan di stasiun. Tapi dulu saya nggak berani. Ini ada latihan ya yang khusus dibuat untuk orang-orang yang merasa seperti itu, merasa sangat introvert dan tidak berani secara sosial, tidak berani memulai interaksi. Latihan ini bisa di-skip ya kalau misalkan Anda merasa tidak punya masalah soal hal ini. Ini perlu diingat lagi bahwa kemampuan sosial itu seperti otot yang bisa dilatih. Jika kita introvert yang pemalu, yang takut berinteraksi dengan seseorang, takut ngobrol sama orang asing, kita bisa menjadi lebih berani dan lebih bersosial dengan latihan-latihan. Di psikologi ada teknik bernama systematic desensitization. Ini adalah sebuah teknik terapi yang digunakan untuk membantu seseorang mengatasi kecemasan atau fobia dengan cara bertahap menghadapi ketakutannya sedikit demi sedikit. Prosesnya dimulai dengan membuat hierarki kecemasan yang ringan sampai yang paling intens. Lalu secara bertahap kita menghadapi kecemasan itu dari mulai yang mudah dulu lalu ditingkatkan dan ditingkatkan. Misalkan kita takut sama anjing, kita fobia anjing. Kita bisa berlatih untuk tidak takut anjing dengan cara terlebih dahulu melihat gambar anjing. Lalu ditingkatkan sampai kita belajar berdiri di sebelah anjing misalkan. Sedikit demi sedikit kita akan bebas dari fobia anjing. Analoginya seperti mencoba kebal dari racun. Setiap hari kita menetesi tubuh kita satu tetes racun demi satu tetes racun. Lama-lama tubuh kita akan beradaptasi dan kebal dengan racun itu. Ini hanya analogi ya, jangan dicoba. Latihan semacam ini bisa digunakan untuk kecemasan sosial. Kita tidak mungkin langsung mengangkat beban berat ya. Ngobrol sama orang asing itu sangat berat, sangat menakutkan, apalagi untuk orang yang introvert. Kita bisa gemeteran, kita bisa terbata-bata dan canggung sekali lah. Kita bisa mulai dengan sesuatu yang ringan dulu, kecemasan yang ringan. Nanti tubuh kita akan beradaptasi dengan itu. Lalu kita meningkatkan dosisnya, lalu kita beradaptasi lagi, lalu kita tingkatkan lagi, lalu kita beradaptasi lagi. Lama-kelamaan kita akan lebih berani secara sosial. Di sini ada tantangan-tantangan yang digambarkan sebagai beban dari yang gampang, yang enteng sampai yang berat. Misalkan bertanya di mana ATM atau minimarket terdekat ke satpam atau petugas. Ini bukan berarti kita butuh ATM atau butuh pergi ke minimarket. Ini hanya untuk latihan. Misalkan kita pergi ke supermarket, nah kita belajar untuk tanya ATM dulu gitu. Sebelum kita belajar cara ngobrol sama orang asing, belajar tanya ATM dulu deh. Kita pergi ke suatu tempat, belajar tanya, permisi mas, minimarket, Indomaret, Alfamart di sini di mana ya? Gitu. Lakukan ini 10 kali per hari ya dalam 1 minggu. Ya terserah lah, maksudnya ini hanya rekomendasi. Lalu ada beban lain yaitu bertanya menu saat beli sesuatu, bertanya soal diskonnya. Ini misalkan kita di kasir Indomaret ditawari diskon gitu. Nah, kita bertanya lebih lanjut. Ini diskonnya seperti apa, syaratnya apa? Atau kita di waktu pesan di cafe atau di restoran, kita bertanya lebih lanjut. Jadi biasanya orang introvert tuh nggak berani seperti itu kan. Ada menu ya langsung aja tunjuk. Nah, ini kita nggak langsung tunjuk, kita tanya lagi gitu. Ini bahannya apa gitu, misalkan ini hangat atau panas, manis atau enggak gitu. Lakukan 1 kali tiap hari ya, dalam 1 minggu. Lalu ada beban bertanya di mana ATM minimarket terdekat ke orang asing yang statusnya di bawah Anda. Jadi kadang kita lebih berani ya kalau ngobrol sama orang yang
status sosial di bawah kita. Misalkan dia status pekerjaannya di bawah kita, misalkan tanya ke tukang parkir atau tanya ke eh, petugas kebersihan, hal-hal yang semacam itu, kita jauh lebih pede biasanya. Nah, lakukan ini 10 kali per hari ya, dalam 1 minggu ya. Lalu kita tingkatkan bebannya. Bertanya di mana ATM atau minimarket terdekat ke orang asing yang statusnya di atas Anda. Misalkan orang yang bermobil mewah, nah kita tanya dia, atau orang yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih keren, nah kita bisa tanya di mana ATM. Permisi Mas, di mana ATM? Permisi Mas, tahu minimarket enggak? Nah, ini lebih menakutkan, lebih menantang. Lakukan ini 10 kali per hari selama seminggu. Ada beban yang lebih berat lagi, yaitu bertanya di mana beli baju atau sepatu, benda yang orang pakai. Saya pernah melakukan ini, jadi ada orang pakai baju bagus, saya samperin dan permisi Mbak, saya mau tanya ini bajunya bagus, belinya di mana ya? Soalnya saya lagi cari rekomendasi untuk hadiah teman saya gitu. Oh ini belinya di toko ini gini gini gini. Saya bukan mau beli beneran sih, saya hanya berlatih saja. Lakukan 2 kali per hari selama 1 minggu. Nah, ini beban yang lebih berat ya daripada bertanya ATM. Tapi kalau kita rajin latihan, kita bisa mengangkat beban ini. Kemudian ada beban yang lebih berat sedikit, yaitu puji penampilan orang. Misalkan ada orang celananya bagus gitu, kita, wah Mas itu bagus banget celananya. Itu sepatunya bagus, keren, mantap. Lakukan 2 kali per hari ya, selama 1 minggu. Biasanya kita harus hati-hati kalau ngomong ini ke lawan jenis, karena bisa dibilang catcalling atau pelecehan seksual ya. Lebih cocok dilakukan ke sesama jenis lah, atau ya ke yang sebaya gitu. Karena takutnya kita dapat masalah. Ini hanya rekomendasi-rekomendasi ya. Silahkan kalau merasa punya ide untuk buat latihan sendiri atau waktunya disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Intinya kita belajar mengatasi kecemasan kita dari yang paling ringan, dari bertanya jalan atau bertanya arah, ke sesuatu yang lebih sulit. Harus menantang ya, sedikit demi sedikitnya menantang, jangan yang mudah terus, harus ditingkatkan ya supaya lebih berani.